Hai semua, balik lagi di Princess Manhwa. Oke, kali ini saya akan membahas alur cerita manhwa yang berjudul I Am an Immortal Human. Manhwa ini bercerita tentang pemuda yang bernama Zuo Qi. Dia adalah orang yang berhasil hidup abadi dan menjadi yang terkuat. Jangan lupa klik like agar video ini muncul di beranda YouTube teman-teman semua. Jadi tidak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan sebuah mansion gubernur, dan di sana sedang melakukan sebuah acara pernikahan sang gubernur, dan juga ada anak kecil yang meminta sebuah roti, karena hari ini adalah hari ulang tahun adiknya, tapi pelayan malah mengusirnya, dengan mengatakan, "Pergilah kamu dari sini karena ini bukanlah tempat orang miskin sepertimu." Lalu datang sebuah monster yang mengatakan, "Apakah benar sudah tidak ada lagi roti di tempat ini? Jika memang sudah tidak ada, maka berikan saja anak ini untuk makanan penutupanku untuk hari ini." Dan monster itu pun memakan anak kecil itu. Anak kecil yang sudah berada di atas mulut monster itu pun hanya bisa pasrah dan menangis, dan berakhirlah riwayat hidup dari sang bocah yang dimakan oleh monster. Lalu datang lagi adik dari bocah yang telah dimakan sang monster. Dia mengatakan, "Kembalikan kakakku, hei monster, kembalikan kakakku, aku sudah tidak punya keluarga lagi, kembalikan kakakku." Cerita berpindah ke sang gubernur yang akan menikah dengan manusia. Padahal menikah dengan monster adalah suatu yang sangat dikecam oleh semua orang. Wanita itu mengatakan, "Semua orang sudah berkumpul dan tutup semua jalan agar tidak ada yang bisa menghalangi rencana pernikahanku." Dan tiba-tiba ada serangan dari luar, dan serangan itu menghempaskan semua orang yang ada di depan pintu dan di dekatnya, dan seketika terjadi hujan darah, karena serangan dari seseorang, dan monster yang memakan anak kecil sebelumnya telah mati karena terkena serangan dari sang hunter. Dia bernama Zuo Qi. Wanita yang di awal turun untuk menemui Zuo Qi, wanita itu mengatakan, "Aku sedang sibuk mengurus para pemberontak, dan aku tidak punya waktu untuk menangani sampah sepertimu, jadi lebih baik kau pergi dan aku akan mengampunimu." Dan juga wanita itu memberikan satu informasi kepada Zuo Qi, kalau dia telah mengirimkan beberapa hunter ke tempat martial art, yang di mana tempat itu adalah tempat kelahiran Zuo Qi. Wanita itu mengira jika teman-temannya Zuo Qi telah dibantai habis tak tersisa. Tapi dengan santainya Zuo Qi mengatakan, jika mereka mati berarti mereka hanya sekumpulan sampah, sampah tidak berhak untuk hidup." Karena wanita itu tidak bisa menang dalam debat, dia meminta untuk semua bawahannya untuk menangkap Zuo Qi. Dan semua bawahannya pun melaksanakan perintah dari si wanita. Melihat mereka yang sudah ada di depan mata, Zuo Qi hanya santai saja sembari mengangkat satu tangan kanannya, dan hanya satu kali ayunan tangan mereka semua langsung terbantai. Zuo Qi mengatakan, "Ya, aku salut dengan keberanian mereka, tapi mereka tidak tahu kalau musuh yang mereka lawan adalah musuh yang berbeda level." Setelah membantai semua pasukan hunter, dalam sekejap Zuo Qi langsung berpindah ke depan wajah dari wanita yang menyuruh untuk menangkap Zuo Qi. Zuo Qi mengatakan, "Hei Nona, apakah cecunguk itu yang kau andalkan untuk melawanku?" Karena Zuo Qi melihat wajah ketakutan dari wanita itu, dia tidak jadi untuk membunuhnya. Karena dia tidak pernah membunuh wanita. Wanita itu berkata dalam hatinya, "Apa, tidak membunuh wanita, itu adalah hal terbodoh yang kau lewatkan." Namun tiba-tiba saja, dari arah kirinya ada sebuah tangan yang melayang ke arah wajahnya, dan langsung menghantam wajah wanita itu yang masih tersenyum. Wanita itu pun menghantam dinding dengan sangat keras. Setelah menghantam wanita itu, Zuo Qi berkata, "Oh iya, kamu kan sudah bukan lagi wanita, karena kamu telah menikah dengan seorang monster." Tidak, kamu bukan lagi manusia, jadi aku akan membunuhmu." Lalu datanglah sang gubernur yang bertipe monster gorila. Gubernur mengatakan, "Hei manusia, kau cukup menarik." Tanpa banyak basa-basi Zuo Qi langsung menyerang gubernur dengan tinjunya, dan pembentrokan pun terjadi antara Zuo Qi dan gubernur. Namun serangan itu berhasil ditahan oleh gubernur hanya dengan satu tangannya saja. "Apakah hanya segini kekuatanmu? Ini hanya menggelitikku saja. Aku pikir aku akan melawan pengguna martial art yang sesungguhnya, tetapi kau hanyalah sampah yang tak berguna." Zuo Qi hanya tersenyum ketika mendengar dia diremehkan, dan tiba-tiba, Golden Bell Shield, 18 layers, Iron Cloud Shield, 12 layers, Black Demon Body, 16 layers, Nine Revolving Golden Body, 3 layers. Dan kini Zuo Qi telah bertransformasi ke dalam bentuk pertarungan serius. Gubernur mengatakan,
siapa kamu yang sebenarnya? Itu sama sekali tidak penting, tapi yang lebih penting adalah kita bisa bertarung secara brutal. Dan Zuoqi dengan kecepatannya yang luar biasa, dia langsung memegang kepala dari gubernur dan menghantamnya ke lantai, sampai-sampai seluruh aula bergetar, karena saking kuatnya hantaman dari Zuoqi. Dengan bentuk yang telah babak belur dia mengatakan, kau bukan manusia, monster jenis apa kau ini? Kalian adalah para iblis yang memakan manusia, bagaimana mungkin makhluk seperti kalian dapat memahami esensi sebenarnya dari martial art? Immortal puncak dari martial art, eksistensi yang melegenda. Ya, sekarang aku sudah mengkultivasikan 5 elemen, memadatkan kekuatan yang besar, melampaui limit seorang manusia, dan mencapai keabadian. Flashback, di mana dunia modern masih belum ada, dan dunia martial art masih berjaya. Terlihat seorang ketua sekte yang sedang dikepung oleh para monster yang sangatlah ganas, dan muridnya yang mengatakan kalau mereka sudah terjebak di perkumpulan para monster dan mustahil bisa keluar dari jebakan ini, dan apa yang harus kita lakukan sekarang. Dan Pak Tua itu yang masih berusaha untuk menghabisi satu persatu dari monster yang ada, namun karena jumlah mereka yang terlalu banyak, itu yang membuat Pak Tua itu kelelahan, dan juga Pak Tua itu tidak menyangka, kalau dia seorang ketua sekte akan mati di tempat yang tidak terhormat seperti ini. Kalau datang lagi satu wanita, dia adalah pemimpin dari sekte Demon, dia mengatakan apakah hanya ini kekuatan dari pemimpin aliansi, kenapa kau sangat lemah, biarkan aku menghisap semua energimu dan aku akan bisa mengalahkan beberapa monster lagi. Lalu datang lagi satu monster kolosal yang sangat besar, monster itu mengejek mereka para ketua sekte yang begitu lemah, dan monster itu pun langsung melancarkan serangannya, untuk menghabisi mereka semua, namun secara tak terduga datang lagi satu orang pemuda yang langsung menghabisi satu monster kolosal yang akan menyerang. Dan monster itu pun langsung tumbang hanya dengan satu kali serangan saja. Dan ternyata pemuda yang mengalahkan monster kolosal itu adalah Zuoqi. Dan Pak Tua yang tahu kalau orang yang ada di depannya adalah Zuoqi, tinju sang pembelah langit. Aku tak menyangka kalau kau semakin bertambah kuat. Pemimpin dari sekte Demon mengajak Zuoqi untuk berkultivasi bersama, dan jika dia mau maka anak mereka akan menjadi yang tak terkalahkan di dunia. Zuoqi yang mendengarkan ajakan dari wanita itu langsung menolak, karena dia tidak mengejar wanita, melainkan dia mengejar kultivasi, dan menjadi yang teratas di dunia kultivasi, dia pun langsung turun untuk menghampiri mereka berdua. Pak Tua itu meminta agar mereka bekerja sama agar bisa mengalahkan semua monster, tapi Zuoqi tidak menghiraukannya sama sekali, dia pun meninggalkan mereka berdua, sambil berkata, "Hei Pak Tua, jangan sampai mati, jika kau mati maka aku akan menertawakan mau di atas kuburanmu, selama 7 hari 7 malam. Dan dia pun pergi. Baiklah anak muda, seharusnya aku Yage berkata seperti itu, jangan sampai sebelum aku anak muda. Zuoqi pun kembali untuk meratakan semua aura monster, dia membunuh semua monster dengan membabi buta, dan dengan kebrutalan yang dia miliki. Scene berpindah ke tempat seseorang yang telah bergabung ke sisi monster, dia bernama Qin Yuan, orang yang berada di sebelah Qin Yuan pun mengatakan, "Hei Qin Yuan, bagaimana rasanya melihat orang sebangsa denganmu tadi tepat di depan matamu?" Tapi Qin Yuan tidak menjawabnya sama sekali, dia hanya cuek saja. Cia tidak merespon. "Ya, dasar tidak menyenangkan, aku benci dengan orang yang tidak pernah membuka mulutnya untuk berbicara." Dan Zuoqi pun telah sampai di hadapan sang pengkhianat, yaitu Qin Yuan, sambil menghabisi satu monster yang ada di hadapannya. Qin Yuan pun langsung menghempaskan orang yang ada di sebelahnya sambil mengatakan, "Dia milikku jadi jangan ikut campur, ternyata kau bisa berbicara ya, baik-baiklah jika itu maumu maka aku akan diam saja. Kenapa kau tidak bilang kalau kau bisa berbicara, aneh sekali kamu ini." Zuoqi meledek Qin Yuan, "Ternyata otakmu sudah rusak ya," dan mulai beralih ke sisi para musuh. "Kau tidak menyangka bahwa otakmu akan serusak itu, demi mendapatkan kekuatan. Bahkan sampai-sampai mengkhianati, sebangsamu yaitu manusia." Qin Yuan menjawab, "Aku tidak pernah mengkhianati manusia, tapi manusia itulah yang mengkhianatiku, mereka hanya mengejar uang, tahta, kekuasaan, dan semuanya, dan mereka juga tidak mengerti aku tidak punya keluarga selain kau Zuoqi." Dan orang yang bersama dengan Qin Yuan pun mencoba untuk memasuki tubuh Zuoqi, tapi dia langsung menolaknya. Cukup basa-basinya, mari kita bertarung untuk menentukan siapa yang paling kuat." Qin Yuan
Dan pertarungan pun dimulai. Dan Zuoqi langsung berinisiatif untuk menyerang terlebih dahulu, dan dengan kekuatan yang ada di tangannya, dan pum. Ledakan kekuatan pun terjadi, sambil kembali untuk menyerang, Zuoqi menanyakan apakah hanya ini kekuatanmu Qin Yuan, dasar lemah. Dan pertarungan pun semakin sengit di antara mereka berdua, satu serangan ini untuk menentukan siapa pemenangnya, bagaimana menurutmu Qin Yuan? Baiklah aku terima tantanganmu Zuoqi. Dan pum ledakan yang luar biasa pun terjadi, yang mengakibatkan tangan Qin Yuan terluka akibat beradu serangan dengan Zuoqi. Apa kau terkesan Qin Yuan? Kau hanya beruntung Zuoqi. Kau kira ini hanya sebuah keberuntungan saja, tidak ini bukan keberuntungan, aku akan mengalahkanmu sampai 2 kali, tidak 3 kali, tidak aku akan selalu menang darimu. Tapi sayang sekali Zuoqi, itu semua sudah terlambat karena ritualnya telah selesai, dan mata dari Qin Yuan pun menjadi hitam pekat. Setelah mata dari Qin Yuan berubah menjadi hitam, kini semua tubuhnya telah berubah menjadi bentuk dari demon yang sesungguhnya, dia memiliki sayap dan benar-benar telah menjadi sosok demon yang sebenarnya, dan Qin Yuan menawarkan Zuoqi untuk yang terakhir kalinya, bagaimana menurutmu Zuoqi, apakah kau tertarik untuk bergabung denganku, dan kita akan mencapai jalan surga bersama-sama, jadi ikutlah denganku. Zuoqi pun tertawa, ya memang tawaranmu itu cukup membuatku tertarik, tapi aku tidak menginginkan untuk menjadi demon, jadi aku menolak tawaranmu. Karena Qin Yuan tidak bisa membujuk Zuoqi, jadi dia menyerang Zuoqi secara tiba-tiba dari arah depan, bahkan Zuoqi tidak sempat untuk menghindari serangan itu, karena terlalu tiba-tiba, dan dada dari Zuoqi menjadi berlubang karena serangan dari Qin Yuan. Apakah aku akan mati di tempat ini? Ini sangatlah lucu sekali. Baiklah Zuoqi, sudah saatnya aku pergi, karena dunia ini akan segera hancur, dan mati bertemu di kehidupan yang selanjutnya, sampai jumpa Zuoqi. Dan secara tak terduga, Zuoqi malah terbangun di kondisi yang sangat menggenaskan di dunia modern, lalu teman dari Zuoqi berteriak agar Zuoqi bisa mendengarnya, dan setelah dia membuka pintu dia melihat Zuoqi yang penuh dengan darah, dan dia merasa lega kalau Zuoqi masihlah hidup. Dan berakhirlah alur cerita manhwa yang berjudul I Am an Immortal Human, untuk episode yang selanjutnya akan segera diupload ketika chapternya telah bertambah, karena manhwa ini adalah manhwa baru, yang berarti manhwa ini masih berjalan, jadi terima kasih yang telah menonton aku harap you like this video, ya terima kasih karena sudah menonton video ini jangan lupa like agar video ini muncul di beranda YouTube teman-teman semuanya, dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya bye-bye.
Hai semua, balik lagi di Princess Manhwa. Oke, kali ini saya akan membahas alur cerita manhwa yang berjudul I Am an Immortal Human. Manhwa ini bercerita tentang pemuda yang bernama Zuo Qi. Dia adalah orang yang berhasil hidup abadi dan menjadi yang terkuat. Jangan lupa klik like agar video ini muncul di beranda YouTube teman-teman semua. Jadi tidak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan sebuah mansion gubernur, dan di sana sedang melakukan sebuah acara pernikahan sang gubernur, dan juga ada anak kecil yang meminta sebuah roti, karena hari ini adalah hari ulang tahun adiknya, tapi pelayan malah mengusirnya, dengan mengatakan, pergilah kamu dari sini karena ini bukanlah tempat orang miskin sepertimu. Lalu datang sebuah monster yang mengatakan, apakah benar sudah tidak ada lagi roti di tempat ini? Jika memang sudah tidak ada, maka berikan saja anak ini untuk makanan penutupanku untuk hari ini. Dan monster itu pun memakan anak kecil itu. Anak kecil yang sudah berada di atas mulut monster itu pun hanya bisa pasrah dan menangis, dan berakhirlah riwayat hidup dari sang bocah yang dimakan oleh monster. Lalu datang lagi adik dari bocah yang telah dimakan sang monster. Dia mengatakan, kembalikan kakakku, hei monster, kembalikan kakakku, aku sudah tidak punya keluarga lagi. Kembalikan kakakku. Cerita berpindah ke sang gubernur yang akan menikah dengan manusia, padahal menikah dengan monster adalah suatu yang sangat dikecam oleh semua orang. Wanita itu mengatakan, semua orang sudah berkumpul dan tutup semua jalan agar tidak ada yang bisa menghalangi rencana pernikahanku. Dan tiba-tiba ada serangan dari luar, dan serangan itu menghempaskan semua orang yang ada di depan pintu dan di dekatnya, dan seketika terjadi hujan darah, karena serangan dari seseorang, dan monster yang memakan anak kecil sebelumnya telah mati karena terkena serangan dari sang hunter. Dia bernama Zuo Qi. Wanita yang di awal turun untuk menemui Zuo Qi, wanita itu mengatakan, aku sedang sibuk mengurus para pemberontak, dan aku tidak punya waktu untuk menangani sampah sepertimu, jadi lebih baik kau pergi dan aku akan mengampunimu. Dan juga wanita itu memberikan satu informasi kepada Zuo Qi, kalau dia telah mengirimkan beberapa hunter ke tempat martial art, yang di mana tempat itu adalah tempat kelahiran Zuo Qi. Wanita itu mengira jika teman-temannya Zuo Qi telah dibantai habis tak tersisa. Tapi dengan santainya Zuo Qi mengatakan, jika mereka mati berarti mereka hanya sekumpulan sampah, sampah tidak berhak untuk hidup, karena wanita itu tidak bisa menang dalam debat. Dia meminta untuk semua bawahannya untuk menangkap Zuo Qi. Dan semua bawahannya pun melaksanakan perintah dari si wanita. Melihat mereka yang sudah ada di depan mata, Zuo Qi hanya santai saja sembari mengangkat satu tangan kanannya, dan hanya satu kali ayunan tangan mereka semua langsung terbantai. Zuo Qi mengatakan, ya aku salut dengan keberanian mereka, tapi mereka tidak tahu kalau musuh yang mereka lawan adalah musuh yang berbeda level. Setelah membantai semua pasukan hunter, dalam sekejap Zuo Qi langsung berpindah ke depan wajah, dari wanita yang menyuruh untuk menangkap Zuo Qi. Zuo Qi mengatakan, hei nona, apakah cecunguk itu yang kau andalkan untuk melawanku? Karena Zuo Qi melihat wajah ketakutan dari wanita itu, dia tidak jadi untuk membunuhnya. Karena dia tidak pernah membunuh wanita. Wanita itu berkata dalam hatinya, apa, tidak membunuh wanita, itu adalah hal terbodoh yang kau lewatkan. Namun tiba-tiba saja, dari arah kirinya ada sebuah tangan yang melayang ke arah wajahnya, dan langsung menghantam wajah wanita itu yang masih tersenyum. Wanita itu pun menghantam dinding dengan sangat keras. Setelah menghantam wanita itu, Zuo Qi berkata, oh iya, kamu kan sudah bukan lagi wanita, karena kamu telah menikah dengan seorang monster. Tidak, kamu bukan lagi manusia, jadi aku akan membunuhmu. Lalu datanglah sang gubernur yang bertipe monster gorila. Gubernur mengatakan, hei manusia, kau cukup menarik. Tanpa banyak basa-basi Zuo Qi langsung menyerang gubernur dengan tinjunya, dan pembentrokan pun terjadi antara Zuo Qi dan gubernur. Namun serangan itu berhasil ditahan oleh gubernur hanya dengan satu tangannya saja. Apakah hanya segini kekuatanmu? Ini hanya menggelitikku saja. Aku pikir aku akan melawan pengguna martial art yang sesungguhnya, tetapi kau hanyalah sampah yang tak berguna. Zuo Qi hanya tersenyum ketika mendengar dia diremehkan, dan tiba-tiba, Golden Bell Shield, 18 layers, Iron Cloud Shirt, 12 layers, Black Demon Body, 16 layers. 9 Revolving Golden Body, 3 layers. Dan kini Zuo Qi telah bertransformasi ke dalam bentuk pertarungan serius. Gubernur mengatakan,
siapa kamu yang sebenarnya? Itu sama sekali tidak penting, tapi yang lebih penting adalah kita bisa bertarung secara brutal. Dan Zuoqi dengan kecepatannya yang luar biasa, dia langsung memegang kepala dari gubernur dan menghantamnya ke lantai, sampai-sampai seluruh aula bergetar, karena saking kuatnya hantaman dari Zuoqi. Dengan bentuk yang telah babak belur dia mengatakan, kau bukan manusia monster jenis apa kau ini? Kalian adalah para iblis yang memakan manusia. Bagaimana mungkin makhluk seperti kalian dapat memahami esensi sebenarnya dari martial art? Immortal puncak dari martial art, eksistensi yang melegenda. Ya, sekarang aku sudah mengkultivasikan 5 elemen, memadatkan kekuatan yang besar, melampaui limit seorang manusia, dan mencapai keabadian. Flashback, di mana dunia modern masih belum ada, dan dunia martial art masih berjaya. Terlihat seorang ketua sekte yang sedang dikepung oleh para monster yang sangatlah ganas, dan muridnya yang mengatakan kalau mereka sudah terjebak di perkumpulan para monster dan mustahil bisa keluar dari jebakan ini, dan apa yang harus kita lakukan sekarang. Dan Pak Tua itu yang masih berusaha untuk menghabisi satu persatu dari monster yang ada, namun karena jumlah mereka yang terlalu banyak, itu yang membuat Pak Tua itu kelelahan, dan juga Pak Tua itu tidak menyangka, kalau dia seorang ketua sekte akan mati di tempat yang tidak terhormat seperti ini. Kalau datang lagi satu wanita dia adalah pemimpin dari sekte Demon, dia mengatakan apakah hanya ini kekuatan dari pemimpin aliansi, kenapa kau sangat lemah, biarkan aku menghisap semua energimu dan aku akan bisa mengalahkan beberapa monster lagi. Lalu datang lagi satu monster kolosal yang sangat besar, monster itu mengejek mereka para ketua sekte yang begitu lemah, dan monster itu pun langsung melancarkan serangannya, untuk menghabisi mereka semua, namun secara tak terduga datang lagi satu orang pemuda yang langsung menghabisi satu monster kolosal yang akan menyerang. Dan monster itu pun langsung tumbang hanya dengan satu kali serangan saja. Dan ternyata pemuda yang mengalahkan monster kolosal itu adalah Zuoqi. Dan Pak Tua yang tahu kalau orang yang ada di depannya adalah Zuoqi, tinju sang pembelah langit. Aku tak menyangka kalau kau semakin bertambah kuat, pemimpin dari sekte Demon mengajak Zuoqi untuk berkultivasi bersama, dan jika dia mau maka anak mereka akan menjadi yang tak terkalahkan di dunia. Zuoqi yang mendengarkan ajakan dari wanita itu langsung menolak, karena dia tidak mengejar wanita, melainkan dia mengejar kultivasi, dan menjadi yang teratas di dunia kultivasi, dia pun langsung turun untuk menghampiri mereka berdua. Pak Tua itu meminta agar mereka bekerja sama agar bisa mengalahkan semua monster, tapi Zuoqi tidak menghiraukannya sama sekali, dia pun meninggalkan mereka berdua, sambil berkata, "Hei Pak Tua, jangan sampai mati, jika kau mati maka aku akan menertawakan mau di atas kuburanmu, selama 7 hari 7 malam. Dan dia pun pergi. Baiklah anak muda, seharusnya aku Yage berkata seperti itu, jangan sampai sebelum aku anak muda. Zuoqi pun kembali untuk meratakan semua aura monster, dia membunuh semua monster dengan membabi buta, dan dengan kebrutalan yang dia miliki. Sin berpindah ke tempat seseorang yang telah bergabung ke sisi monster, dia bernama Qin Yuan, orang yang berada di sebelah Qin Yuan pun mengatakan, "Hei Qin Yuan, bagaimana rasanya melihat orang sebangsa denganmu tadi tepat di depan matamu?" Tapi Qin Yuan tidak menjawabnya sama sekali, dia hanya cuek saja. "Cia tidak meresponnya, dasar tidak menyenangkan, aku benci dengan orang yang tidak pernah membuka mulutnya untuk berbicara." Dan Zuoqi pun telah sampai di hadapan sang pengkhianat, yaitu Qin Yuan, sambil menghabisi satu monster yang ada di hadapannya, Qin Yuan pun langsung menghempaskan orang yang ada di sebelahnya sambil mengatakan, "Dia milikku jadi jangan ikut campur, ternyata kau bisa berbicara ya, baik-baiklah jika itu maumu maka aku akan diam saja. Kenapa kau tidak bilang kalau kau bisa berbicara, aneh sekali kamu ini." Zuoqi meledek Qin Yuan, "Ternyata otakmu sudah rusak ya," dan mulai beralih ke sisi para musuh, "Aku tidak menyangka bahwa otakmu akan serusak itu, demi mendapatkan kekuatan. Bahkan sampai-sampai mengkhianati, sebangsamu yaitu manusia." Qin Yuan menjawab, "Aku tidak pernah mengkhianati manusia, tapi manusia itulah yang mengkhianatiku, mereka hanya mengejar uang, tahta, kekuasaan, dan semuanya, dan mereka juga tidak mengerti aku tidak punya keluarga selain kau Zuoqi." Dan orang yang bersama dengan Qin Yuan pun mencoba untuk memasuki tubuh Zuoqi, tapi dia langsung menolaknya, "Ah cukup basa-basinya, mari kita bertarung untuk menentukan siapa yang paling kuat." Qin Yuan
Dan pertarungan pun dimulai. Dan Zuoqi langsung berinisiatif untuk menyerang terlebih dahulu, dan dengan kekuatan yang ada di tangannya, dan pum. Ledakan kekuatan pun terjadi, sambil kembali untuk menyerang, Zuoqi menanyakan apakah hanya ini kekuatanmu Qin Yuan, dasar lemah. Dan pertarungan pun semakin sengit di antara mereka berdua, satu serangan ini untuk menentukan siapa pemenangnya, bagaimana menurutmu Qin Yuan? Baiklah aku terima tantanganmu Zuoqi. Dan pum ledakan yang luar biasa pun terjadi, yang mengakibatkan tangan Qin Yuan terluka akibat beradu serangan dengan Zuoqi. Apa kau terkesan Qin Yuan? Kau hanya beruntung Zuoqi. Kau kira ini hanya sebuah keberuntungan saja? Tidak, ini bukan keberuntungan, aku akan mengalahkanmu sampai 2 kali, tidak 3 kali, tidak, aku akan selalu menang darimu. Tapi sayang sekali Zuoqi, itu semua sudah terlambat karena ritualnya telah selesai, dan mata dari Qin Yuan pun menjadi hitam pekat. Setelah mata dari Qin Yuan berubah menjadi hitam, kini semua tubuhnya telah berubah menjadi bentuk dari demon yang sesungguhnya, dia memiliki sayap dan benar-benar telah menjadi sosok demon yang sebenarnya, dan Qin Yuan menawarkan Zuoqi untuk yang terakhir kalinya, bagaimana menurutmu Zuoqi, apakah kau tertarik untuk bergabung denganku, dan kita akan mencapai jalan surga bersama-sama, jadi ikutlah denganku. Zuoqi pun tertawa, ya memang tawaranmu itu cukup membuatku tertarik, tapi aku tidak menginginkan untuk menjadi demon, jadi aku menolak tawaranmu. Karena Qin Yuan tidak bisa membujuk Zuoqi, jadi dia menyerang Zuoqi secara tiba-tiba dari arah depan, bahkan Zuoqi tidak sempat untuk menghindari serangan itu, karena terlalu tiba-tiba, dan dada dari Zuoqi menjadi berlubang karena serangan dari Qin Yuan. Apakah aku akan mati di tempat ini? Ini sangatlah lucu sekali. Baiklah Zuoqi, sudah saatnya aku pergi, karena dunia ini akan segera hancur, dan mati bertemu di kehidupan yang selanjutnya, sampai jumpa Zuoqi. Dan secara tak terduga, Zuoqi malah terbangun di kondisi yang sangat menggenaskan di dunia modern, lalu teman dari Zuoqi berteriak agar Zuoqi bisa mendengarnya, dan setelah dia membuka pintu dia melihat Zuoqi yang penuh dengan darah, dan dia merasa lega kalau Zuoqi masihlah hidup. Dan berakhirlah alur cerita manhwa yang berjudul I Am an Immortal Human. Untuk episode yang selanjutnya akan segera diupload ketika chapternya telah bertambah, karena manhwa ini adalah manhwa baru, yang berarti manhwa ini masih berjalan. Jadi terima kasih yang telah menonton, aku harap you like this video. Ya terima kasih karena sudah menonton video ini, jangan lupa like agar video ini muncul di beranda YouTube teman-teman semuanya, dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya, bye bye.